Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang terus menjaga, memberkati, dan menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman. Hari ini Tuhan akan tuntun kita dengan firman-Nya. Karena itu kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan-Mu yang benar berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah supaya firman yang diberitakan dapat diterima dengan baik dan dilakukan di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman kita di hari ini dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 4. Ulangan 4 ayat 1 sampai 4 begini dikatakan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tema renungan harian hari ini, hidup berpaut pada Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan. Kata berpaut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terkait erat-erat, melekat, melilit erat-erat, berpegang kuat-kuat. Umat Israel sebagai generasi baru setelah melewati perjalanan 40 tahun di padang gurun, mereka akan memasuki tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan mempersiapkan dan mengingatkan umat Israel melalui hambanya Musa agar mereka tetap hidup berpaut kepada Tuhan, agar mereka tetap dan terus terikat erat-erat, melekat erat-erat dan berpegang kuat-kuat kepada Tuhan, tidak beralih kepada Allah lain, supaya mereka tetap hidup. Ayat 4. Sebab manakala mereka beralih kepada Allah lain, mereka akan binasa. Seperti yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Ketika mereka berkemah di Sitim, mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka turut dalam pelaksanaan korban kepada Baal Peor, dewa kesuburan orang Moab. Mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada Baal Peor. Bahkan mereka beribadah dan menyembah Baal Peor. Maka Tuhan murka kepada orang Israel dan menghukum dengan mendatangkan tulah. Orang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Bilangan pasal 25. Peristiwa itu diceritakan ulang oleh Musa kepada generasi baru orang Israel sebagai tanda awas, tanda peringatan, supaya hati-hati
hati. Jangan sampai melupakan, meninggalkan Tuhan dan mengabaikan perintah-perintahnya yang mengakibatkan kebinasaan. Ayat 3. Karena itu Tuhan mengingatkan orang Israel melalui Musa, dengarlah dan lakukanlah dengan setia ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepadamu. Jangan ditambahi atau dikurangi. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetap berpegang pada perintah Tuhan supaya kamu hidup dan diberkati di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Ayat 1 dan ayat 2. Sahabatku di dalam Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini kepada kita disampaikan bahwa Allah punya rencana yang sangat besar dan sangat indah kepada umat milik kepunyaannya yang telah ia tebus, ampuni dan selamatkan. Ia mau tuntun, bimbing dan bawa kita ke kehidupan kini dan ke masa depan yang diberkati, sejahtera dan selamat. Karena itu kepada kita sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan dan diajak. Pertama, untuk tetap hidup berpaut, hidup terikat, melekat erat-erat dan berpegang kuat-kuat kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi berubah, tapi keberpautan kita kepada Tuhan takkan pernah berubah. Sebab Yesus Kristus tidak pernah berubah, tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yang kedua, umat diingatkan jangan pernah beralih kepada yang lain. Sebab Dia Allah yang cemburu, yang akan menghukum dan mendatangkan kebinasaan kepada orang-orang yang menyembah Allah lain. Tapi memberkati orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Yang ketiga, umat diajak untuk tetap berpegang dan melakukan dengan setia setiap perintah, ketetapan dan peraturan yang diajarkan Tuhan. Ia akan menjadi kekuatan dan akan menuntun hidup ini kemanapun pergi, akan beruntung. Ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan itu nyata dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan ketetapan, peraturan, undang-undang dalam kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Kalau semua melakukan demikian, maka damai sejahtera akan dialami oleh semua orang. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami. Supaya firman ini akan ditindaklanjuti di hidup ini. Dan oleh sebab itu diberkati semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dimanapun mereka berada. Biar juga pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk tim multimedia bersama keluarga mereka. Tuhan pakai mereka. Mereka telah memberi diri. Tidak mengenal lelah. Biar ini datangkan berkat-berkat khusus di tengah kehidupan mereka. Dan tentu juga diberkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Tapi juga di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, di arah jemaat wilayah dan sinode. Dan diberkati juga pelayan-pelayan Tuhan di antar denominasi gereja, bahkan di antar umat beragama. Dan Tuhan juga berkati seluruh jemaat, bahkan seluruh masyarakat, supaya kami tetap hidup rukun dan damai. Dan manakala berada di tengah pergumulan, Tuhan tolong kuatkan kami.
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang kehilangan semangat hidup, Tuhan beri pengharapan baru, yang kehilangan lapangan pekerjaan, Tuhan beri semangat untuk mampu berkarya di tengah hidup ini, yang mengalami pergumulan ekonomi, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan, dan Tuhan jaga bentengi kehidupan anak-anak kami. Jaga kehidupan keluarga-keluarga kami, supaya kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Sesulit dan sepahit apapun kondisi hidup yang kami alami, itu tidak akan membawa kami berjalan di luar kehendak Tuhan. Malah kesulitan tantangan hidup mendorong kami untuk semakin terus datang kepada Tuhan, membawa seluruh beban hidup ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, engkau berikan kelegaan. Terpuji engkau Bapa, dan diberkati pemerintah yang ada. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota. Dan bahkan Tuhan tolong berkati semua program pelayanan di jemaat ini. Tuhan sertai supaya kegiatan pembangunan rumah Tuhan dapat dibangun dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Panitia yang ada, para pekerja dan seluruh perangkat pelayan jemaat, Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini, sehingga bait Allah ini dapat dibangun dan diselesaikan di waktu yang Tuhan tetapkan, sehingga bait Allah ini jadi simbol kehadiran Tuhan. Dan karena Tuhan ada di jemaat ini, maka jemaat ini diberkati kini dan seterusnya. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga. Kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun. So pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu kini dan selamanya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.